Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mefarida. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait tugas mata kuliah praktik pengajar BIPA. Yang pertama, pembelajaran tersebut dilaksanakan pada BIPA level berapa? Setelah melihat video pembelajaran BIPA angka dan makanan, saya akhirnya mengetahui pembelajaran tersebut dilaksanakan pada level atau tingkatan pertama, level 1. Selanjutnya, yang kedua, bagaimana karakter pembelajarnya? Karakter pembelajarnya menurut saya pribadi di sini yaitu responsif, aktif. Mereka sangat-sangat menghargai dan langsung menjawab apa yang diberikan oleh pengajarnya. Jadi langsung menjawab pertanyaan sebisa mereka dan semampu mereka. Selanjutnya nomor 3, pendekatan atau model atau strategi apa yang digunakan pengajar. Strategi atau model yang digunakan di sini yaitu grammar translation method atau mengajarkan materi menggunakan bahasa Indonesia disertai dengan bahasa asing atau bahasa mereka. Seperti tadi saat mengajarkan angka disertai juga bahasa atau angka-angka dalam bahasa Jepang tersebut. Selanjutnya terkait nomor 4, media belajar apa saja yang digunakan. Yaitu di sini yang digunakan medianya yaitu berupa foto atau ilustrasi-ilustrasi terkait materi, misalnya di makanan-makanan yang ada di Indonesia, nasi goreng, soto, dan mie goreng dan sebagainya. Selanjutnya terkait foto-foto yang atau ilustrasi yang menunjukkan suatu rasa, tadi pedas, asin dan sebagainya lewat PowerPoint dan Zoom yang menjadi tempat mereka melakukan pembelajaran BIPA tersebut. Nomor 5, bagaimana interaksi yang terjadi di kelas tersebut? Interaksinya kalau menurut saya pribadi di sini cukup bagus. Dari praktek secara langsung juga yang diminta atau yang dari pengajar inginkan, maksudnya langsung pembelajar itu langsung mencontohkan atau praktik secara langsung bagaimana mereka memesan atau merespon ketika membeli makanan dan sebagainya. Nah, di sini di video menunjukkan bahwa mereka sudah cukup bagus dan memberikan contoh interaksi yang sudah cukup sesuai begitu. Selanjutnya terkait bagaimana respon dan pencapaian pembelajar nomor 6. Untuk respon dan pencapaiannya, respon yang pertama sudah termasuk bagian dari yang sebelumnya saya katakan bahwa respon dari pembelajarnya cukup aktif, cukup bagus. Mereka tidak pasif di sini. Terkait pencapaiannya juga mereka mampu mencapai dalam arti berhasil melewati dan menjalankan pembelajaran di materi angka dan makanan tersebut. Karena tadi menurut saya pribadi bagi mereka di sini belum tentu hal yang mudah, jelas, karena angka yang mereka pelajari dan makanan itu bukan hanya sekedar ini nasi goreng, ini mie ayam, tapi mereka di sini digabungkan atau diberi contoh atau prakteknya secara langsung menjadi satu kesatuan tadi cara membeli makanan dan angka-angka yang harus mereka hafalkan tadi berupa nominalnya, misal 20.000 satu porsi sate kambing dan jus jeruk hangat dan sebagainya, dan mereka harus tahu juga tadi terkait mau pedas atau tidak. Jadi menurut saya dengan itu pencapaian yang bisa dibilang cukup sulit, tapi mereka bisa mencapainya dengan baik gitu. Pembelajarannya bisa mendapatkan atau mencapai hal tersebut dengan cukup baik. Terkait hal baik apa yang Anda pelajari dari kelas belajar BIPA tersebut, soal nomor 7, dari saya pribadi akhirnya saya tahu cara mengajar BIPA level 1 terus bagaimana dan seperti apa, lalu bagaimana cara menghadapi kesulitan yang mereka alami. Mereka kan tadi ada merasakan kesulitan, aduh susah ya, sulit ya, tapi dari situ bisa kemudian dari pengajar memberikan semangat dan bagaimana supaya mereka bisa begini begitu gitu dijelaskan. Dari situ juga saya secara tidak langsung mencoba memahami dan memikirkan dalam arti apa yang harus lebih baik dikembangkan ke depannya, atau supaya mereka lebih paham
dan lebih mengerti materi yang diajarkan. Terima kasih.